Dia duduk satu meja sama gua, ya. Satu meja bener tuh sebelah gua duduknya. Tuh YouTubers. Gue diem dong, terus gue senyum lagi sama dia. Senyum lah, gue namanya duduk sebelahan ya, gue senyum. Tetep dia kagak senyum sama gue. Ada dendam apa sih dia sama gue? Terus nih, kan dia lagi pengen ngobrol sama si artis satu lagi nih. Artis ini persis duduknya di sebelah gue. Kan menyeberangi ya, namanya sebelah-sebelahan, dia duduk sebelah gue, tuh si artisnya satu lagi duduk sebelah gue di tengah-tengah, menyeberangi. Dia tengok kayak gini doang, kagak mau negor gue, tetep negornya si artis yang sono. Gue udah senyum berapa kali, dia kagak mau senyum sama gue ya kan. Pikir gue salah gue apa ya nih sama orang. Ya udah dong, karena dia nggak tegur gue, ya udah gue juga cuek aja sampai gue pulang. Akhirnya gue juga nggak tegur dia, gue cuma tegur si artis yang satu lagi ini. Ya nggak apa-apa sih, kalau dia nggak mau tegur gue juga nggak masalah. Menurut gue mungkin dia merasa kayak dia lebih terkenal atau gimana, ya nggak apa-apa juga. Cuma pesan gue ya Neng, kalau di dunia entertain pengen awet, pengen langgeng gitu karirnya, pesen gue dijaga attitude-nya. Pesen gue dijaga attitude-nya. Mungkin kalau cuma satu kejadian artinya oh ya mungkin dia lelah, tapi kalau setiap momen acara, yang makanya di video itu aku tegaskan, aku sudah beberapa kali ketemu sama si orang ini, tapi aku selalu tersenyum, tapi dia nggak mau senyum balik. Makanya aku bertanya, ada apa sama aku? Lu punya masalah sama gua atau gimana gitu? Bagi saya apapun itu, pertama berterima kasih. Apapun itu, ketika ada komentar ini komentar itu, terima kasih karena menjadi sebuah perbaikan ke depannya. Kedua, mungkin orang nggak banyak tahu. Iya. Orang-orang terdekat sih yang tahu. Itu sangat introvert. Dia Mbak tahu orang introvert nggak? Iya. Punya nggak atau mungkin orang-orang yang introvert mungkin bisa memahami orang introvert itu, dia itu kadang-kadang saya bicara di keluarga besar ya. Di keluarga besar itu kalau lagi kumpul-kumpul pun dia sangat pendiam dan dia kadang bingung mau mulainya tuh gimana gitu. Jadi kadang-kadang itu juga suka nanya, saya mau mulai bicara sama tante ini gimana ngomongnya ya, mau mulai ini gimana ngomongnya ya gitu. Jadi Allahu a'lam, tapi apapun itu kita ucapkan terima kasih dan mohon doanya, dan berikutnya yang saya tahu dia punya keturunan. Jadi di antara keluarga kami kan 3 bersaudara, kakak beradik. Dan waktu papa sama ibu, seluruh keluarga juga tahu sih, keluarga besar, bahwa di antara keluarga kami yang paling pendiam itu Ricis. Jadi Ricis tuh nggak terlalu banyak cerita, tidak seperti kami ini kan ceriwis gitu. Tapi masya Allah ketika berada di depan kamera, beliau menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Yang orangnya nyangkanya Ricis itu ceria, dia aktif iya, suka olahraga iya, tapi dia punya hobi yang menunjukkan keintrovertan dia gitu. Dia itu suka sendiri di laut. Jadi dia kalau ada apa-apa tuh sukanya tuh tenang di laut sendiri. Laut itu adalah kecintaannya dia. Ya gitu. Dia orang yang nggak banyak orang tahu bahwa orangnya itu suka menyendiri di kamar gitu. Orangnya tuh bukan tipe orang yang suka pergi kemana-mana, sukanya di rumah menyendiri di kamar, suka nulis gitu. Orangnya seperti itu. Jadi beberapa teman bilang, oh ternyata introvert ya, orangnya pendiam ya, dia orangnya pendiam, pemalu, pendiam aslinya. Pasti ketika kamera on atau lagi syuting kamera off, berubah ya, pendiam dia. Kenapa ya ada orang kepribadiannya gitu ya? Kayak gitu ya, maksudnya pendiam ya, aslinya introvert ya. Pertama, ketika mungkin untuk saya dan nggak cuma untuk Ricis ya, untuk saya dan kita semua, bahwa kita dalam kehidupan ini memang pasti nggak pernah lepas dari berbagai macam komentar. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita perbaiki dan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita lakukan kebaikan, kemudian ada komentar-komentar, ya fokus aja dengan kebaikan-kebaikan itu, jangan terganggu, fokus berkarya, fokus produktif untuk berprestasi. Aku pakai. Aku bukan tipe cewek yang nutup-nutupi. Karena memang kemarin ada cowok yang datang ke rumah, dia ngelamar aku, ya itu kan pakai. Aku dari dulu selalu bilang kan sama teman-teman, aku tidak akan pernah trauma. Aku tetap menjalani ini dengan
dengan ketentuan dari Allah. Aku pun juga tidak mau menentang takdir aku. Aku tidak boleh menentang dengan takdir aku yang sudah pernah 3 kali gagal loh. Sekarang ada laki-laki baik datang ke ibu aku, berarti ini kan laki gentle Mbak. Ayo, kalau dia cuma sekedar Dewi aku cinta sama kamu di depan TV, I love you, ini gimana aku sebagai perempuan bisa percaya? Mbak perempuan deh. Tapi semakin dia sering intens datang ke ibu aku, berarti kan memang ada serius dari pihak laki-laki ini. Bener nggak? Kita jangan bicara tentang keseriusan aku selama ini, kan dalam hal rumah tangga kan aku yang sering dihianati, aku yang sering diselingkuhi. Nah begitupun kalau sudah cinta aku udah pasti tidak akan mungkin kemana-mana. Sekarang dari pihak laki-lakinya sama aku, apa yang dia lakukan untuk aku sudah dalam bentuk tahap serius atau tidak, itu kan seperti aku harus banyak menilai. Kalau mami aku bilang ya jalani dulu saling mengenal satu dengan yang lain, karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pingin serius sama aku. Terus ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepingin serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana. Aku kan juga harus bisa melihat. Aku pernah gagal dalam rumah tangga. Jadi aku juga harus bisa melihat ada keseriusan seperti apa dari pihak laki-laki untuk aku. Menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tua aku itu berarti sudah sangat serius sama aku. Jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat, berdoa, istikharah yang terbaik dari Allah seperti apa untuk kita. Besok juga bisa kalau mau. Beliaunya 42 ya. Oh, single apa udah pernah? Udah. Sudah punya anak 2 tapi sudah bercerai sama istrinya. Pilot dan Pilot saya dari dulu gak pernah berondong loh. Iya. Dan saya selalu pinginnya dapat yang lebih tua karena memang saya suka sesosok bapak kayak papi saya. Kemarin kan ada ulang tahun di rumahku. Jadi awalnya itu tasyakuran papi aku. Ada yasinan dari maghrib sampai isya. Terus kemudian itu semua dadakan. Ketika dia melamar aku pun di depan mami aku pun itu pun dadakan. Jadi semuanya serba dadakan. Jadi kayak aku tiba-tiba temen aku naruh di Instagram live Instagram, masuk semua gitu loh ceritanya. Loh kok dari situ aku merasa komplain ke teman aku, kok sampai kesebar ke situ. Harusnya kan mereka izin sama aku dulu, karena memang kan ini pengenalan antar orang tuaku ke orang tuaku gitu loh. Aku deg-degan. Aku jujur sama namanya kan Mas Uli, aku deg-degan. Jadi nggak langsung terus yang gimana enggak. Jadi aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku gitu. Dari dulu tuh pernah WA aku kalau aku bisnis 3 bulan itu baru aku bales, sebulan baru aku bales. Paling dia kalau lagi bisnis ini tolong dong ikut bareng dong bisnisnya. Oh iya, aku cuma jawab gitu. Terus paling apa kabar, nanti aku jawabnya berapa lama lagi, sebulan, baik, habis itu hilang lagi. Akhirnya jadi intens dari temen aku. Jadi bolak-balik beliaunya intens tuh teleponan. Aku boleh telepon nggak? Oh ya boleh. Telepon, ngobrolin tentang bisnis. Akhirnya aku barengan sama dia bisnis kopi. Dari bisnis kopi itu terus kemudian dia kasih modal sama aku. Terus kemudian aku juga punya modal juga. Kita sama-sama dari situ. Aku ngelihat, kau udah punya pacar belum? Aku kan nggak punya pacar. Aku bilang enggak gitu. Kenapa? Aku mau cari suami mas gitu. Gimana caranya supaya bisa jadi suami kamu? Oh ya kamu harus ketemu sama ibu aku dulu, harus kenal sama anakku dulu. Nah, dia sama Gabriel tuh deket banget, sering main sama Gabriel gitu ceritanya. Terus kemudian dia sering teleponin sama mami, sering bawain makanan buat mami aku. Terus sampai pada akhirnya dia ngomong sama mami kepingin jadiin aku istri. Terus kata mami aku ya adaptasi dulu, dilihat seperti apa. Kok intinya itu adalah aku kan nggak mau buru-buru menilai dia ya. Menilai dia baik aku tidak mau buru-buru, karena aku juga lagi melihat apakah dia laki-laki serius untuk saya. Tapi menurut aku dengan dia sudah melamar aku, memberikan cincin di depan orang banyak, terus dia bilang mau nggak kamu nikah dengan aku bilang aku dilamar, ya berarti tandanya wajar, aku berarti dihargai sebagai perempuan, bukan diajak pacaran, tapi dia mintanya langsung mama. Aku belum tahu sih kalau soal itu ya, kasus itu aku belum terlalu ngikutin, belum terlalu tahu. Ya yang pasti apapun keputusan mama, aku akan support dan mendoakan yang terbaik sih.
Ya kalau masalah teknis sih mau dari pihak manapun sih ya jujur aku nggak peduli, yang peduli kan mama bisa lebih lega dan keputusan mama tuh emang berpisah kan, jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih menurut aku, mau ngakunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah, itu aja sih. Menurut aku sih semua orang sih wajar aja ya punya hak untuk ekspresikan gimana perasaan mereka gitu. Tapi setahu saya sih ibu saya cuma ngasih tahu fakta-fakta aja sih, nggak menjelekan, nggak memojokkan, ya itu aja sih yang aku tahu ya. Belum tahu juga sih kelanjutan update-nya kayak gimana soal kasus ini. Terakhir ketemu ya cuma ini aja, nanya kabar mama kayak gimana, terus mental health-nya itu yang aku fokus ke sana sih. Tiap ada masalah pasti diharapkan ada solusi yang baik ya untuk bisa menyelesaikan, dan saya berharap cepat selesai, di mana masing-masing pihak juga bisa beraktivitas lagi dengan seperti biasa. Ya kalau support untuk anak-anak pastilah ya, sejak awal saya bilang kamu harus kuat hadapi ini, biar bagaimanapun walaupun kita sudah beda kehidupan, tetap dia itu adalah mamanya kamu, memberikan support yang terbaik untuk mama kamu. Ya kita doakan aja semoga ini keputusan yang terbaik, dan doain dan support mereka berdua, terutama mama lah. Sebenarnya pasti udah diurus ya sama mama, tapi kan mungkin ada masalah teknis lainnya yang diurus sama mama. Dan kalau masalah gugatan ya aku juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas kan kemauan mama dari awal tuh berpisah, dan ya mau yang kayak aku bilang, mau dari pihak mana yang gugat, yang penting endingnya kan berpisah kayak gitu ya. Mama sih emang udah dari awal keputusannya bulat, yang ngomong ke aku, ke kakak juga dan pihak keluarga kalau emang bakal berpisah. Jadi ya aku sih pokoknya ikut support mama aja, mau dia ngambil keputusan kayak gimana, asalkan dia bisa lebih happy dan lebih lega. Kalau dari kamu sendiri sebagai anak meresponnya gitu? Ya pasti ya, sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah, ya kita tinggal ikutin aja proses hukumnya kayak gimana gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah ikut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.